Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya ketika dia menembus lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika itu membuat kontak dengan Valen Heart Flames di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan untuk berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah terang yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Mengganti itu adalah semacam cahaya berwarna krem dan berkabut. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas penghalang cahaya yang Xiao Yan telah lihat sebelumnya. Mungkin karena penglihatannya, tapi tempat ini terlihat jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa mengambil seluruh tempat dengan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Para pemimpin biawak berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak berharap itu ras magma misterius ini akan benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan dari orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar daripada yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, sepertinya mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Setelah semua, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam lomba kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak sangat berkurang dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang luar biasa. Haruskah Xiao Yan dikelilingi? Kemungkinan itu ia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang muncul di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya tampaknya tidak bisa merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka berjalan naik dan turun untuk sementara sebelum menyebar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela napas lega ketika sosok merah terakhir menghilang ke dalam magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tetapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan ditunda di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki dalam tubuhnya telah pulih apakah dia berdiri dan hati-hati berjalan ke kerangka misterius. Saat ia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan memanggil di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti itu isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau Valen Heart Flames. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius sedikit lebih lama sebelum pandangannya tanpa sadar dilemparkan ke api tak terlihat pada kerangka. Valen Heart Flames ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkan jauh lebih rendah daripada api jatuh hati dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang mendeskripsikan Valen Heart Flames dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk dewasa, Valen Heart Flames ini di depan Xiao Yan berada di tahap bayinya. Tentu saja, terlepas dari apakah itu di bayi atau tahap dewasa, hal ini adalah api surgawi. Itu sangat sulit untuk Heavenly Flames yang akan dibentuk. Diperlukan akumulasi dari jumlah waktu yang tak terhitung. Selain itu, nyala api tak terlihat ini yang tidak muncul dengan kekerasan sepertinya sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa dua Heavenly Flames yang sama akan muncul di tempat yang sama. Pemandangan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar. Mata Xiao Yan terkunci dengan hati-hati pada Valen Heart Flames. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Baby Flames Heaven semacam ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk Flames Mantra, tetapi sepertinya itu tidak akan sangat hebat. Setelah semua, evolusi dari Flames Mantra membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Sudah jelas dari melihat benda kecil ini yang tidak memiliki energi yang diperlukan.
Tangan Xiao Yan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di matanya. Bayi ini seperti Valen Heart Flames mungkin tidak banyak berguna baginya, tetapi itu pasti akan menjadi Zhou, yang diturunkan dari langit, ke Akademi Batin. Setelah mereka memiliki benda ini, menara refining langit yang membara akan dapat dibuka kembali. Terlebih lagi, efeknya tidak akan melemah jauh dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah tak henti dari Douqi yang dituangkan itu akan memungkinkan aktivasi menara refining langit Blazing yang disebut pelatihan akselerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Batin yang mendapat manfaat darinya tetapi bayi Valen Heart Flames ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berevolusi menjadi Valen Heart Flames yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan dari muda akan lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan jatuh api-api seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. 1 abad kemudian, api jatuh hati yang telah berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan besar bagi Akademi Batin. Setelah semua, Heavenly Flames akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu akan sedikit berbeda dari orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Batin seperti rumahnya ketika saatnya tiba. Akankah Akademi Batin tidak memiliki guardian utama tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiao Yan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Batin. Dia selalu merasa sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana benar-benar menyelesaikan kelelahan dari menara refining langit berkobar. Munculnya baby Valen Heart Flames ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Rasa bersalah sedikit di dalam tubuhnya akhirnya akan hilang. Xiao Yan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi Valen Heart Flames. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari interior kerangka putih. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari itu kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiao Yan yang tenang menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan yang melarikan diri masih melekat di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua ilusi. Sosok manusia memiliki jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Suatu flicker samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiao Yan merasakan semacam perasaan menekan yang menyebar dari hatinya. Valen Heart Flames. Sungguh tak terduga, itu telah ditaklukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi itu melirik Xiao Yan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu itu sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak berharap itu pihak lain telah berhasil melihat api jatuh hati dalam tubuhnya sekilas. Bocah kecil ini tidak menyadari itu Pak Tua ada di sini dan dengan kasar menerobos. Tolong maafkan aku. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat terbang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat pandangannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan memanggil sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan itu jatuh hati Flames dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Tuan tua, apa yang kamu maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia dengan marah berteriak. The Valen Heart Flames hanya seperti ular panjang yang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia jelas sudah benar-benar menyempurnakan api jatuh hati. Bagaimana mungkin untuk menjadi patuh ini di tangan orang asing?
Kenapa? Apa kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyum tak dikenal muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia samar-samar menjelaskan, ini karena aku adalah pemilik sebelumnya dari Valen Heart Flames. Meskipun kau telah memolesnya, itu masih tidak menimbulkan banyak perlawanan bagiku. Apalagi, apakah kamu benar-benar berpikir itu kamu dapat mengalahkan aku yang lama dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya, mata Xiao Yan sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan datar tertawa, hihihi Mister Tua seharusnya tidak menggodaku. Ketika aku menundukkan jatuh hati api saat itu, aku tidak merasakan itu memiliki seorang pemilik. Kamu secara alami tidak dapat merasakannya karena aku sudah memberikannya kebebasan ketika aku hampir mati. Tidaklah salah untuk mengatakan itu tanpa pemilik pada waktu itu. Pria tua berjubah putih itu tertawa. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka dia akan menemui pemilik sebelumnya dari Valen Heart Flames di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan besar dia sudah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, Elder pertama Sukian benar-benar tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali Valen Heart Flames. Heavenly Flames sangat penting bagi Xiao Yan. Jika itu dengan paksa direnggut darinya, itu akan berakhir menyebabkan sejumlah besar kerugian padanya. Oleh karena itu, dia harus menjaganya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin ahli utama tetapi yang terakhir pada akhirnya hanya tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api jatuh hatimu. Sebenarnya, aku sudah lama menjadi orang mati. Jiwa aku telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak dapat membahayakan kamu. Orang tua itu menjelaskan dengan samar. Xiao Yan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang sedang dipikirkannya. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini telah berbicara terlalu serius. Bolehkah aku tahu nama Pak Tua? Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumnya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggilku Tianhuo Zunze. Zunze. Hati Xiao Yan melompat dengan keras setelah mendengar bentuk alamat ini. Xiao Yan jelas mengerti apa akhiran ini di belakang nama yang diwakili. Jelas, pria tua berjubah putih misterius ini jauh di dalam magma adalah seorang elit Doujun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo tersenyum sedikit ketika dia melihat perubahan Xiao Yan dalam ekspresi. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu takut. Saat itulah aku masih hidup. Aku yang sekarang hanyalah roh kecil. Mengingat kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati dengan Doujun elit ini dengan asal misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari Valen Heart Flames. Tianhuo Zunze bermain dengan Valen Heart Flames di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan api jatuh hati berubah menjadi ular api yang ditembak ke Xiao Yan. Xiao Yan hati-hati menerima jatuh hati Flames, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengan itu, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika ia mendapatkan kembali Valen Heart Flames, peringatan dalam Xiao Yan akhirnya memucat sedikit. Dia segera tersenyum dan berkata dengan sopan, bocah kecil ini nekat. Aku tidak sadar itu Pak Tua ada di tempat ini. Tolong bawa aku jika aku menyinggung kamu. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan melirik Xiao Yan.
Dia segera menunjuk pada bayi api yang tak terlihat dan bertanya dengan samar, apakah kamu juga tertarik dengan Valen Heart Flames ini? Hati Xiaoyan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Junze. Dia segera tertawa kering dan berkata, itu adalah sesuatu yang menjadi milik Pak Tua ketika kamu masih hidup. Aku yang kecil telah beruntung mewarisi semacam jatuh hati api. Aku sudah puas. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Ketika aku menggertak orang di benua Doki, kakekmu mungkin bahkan belum dilahirkan. Tianhuo Junze tersenyum saat dia dihukum. Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Junze agak nostalgia saat dia melihat Valen Heart Flames. Dia perlahan berkata, The Valen Heart Flames pertama yang kutemukan ketika aku datang untuk mencari tempat ini saat itu. Aku menghabiskan beberapa tahun sebelum akhirnya menundukkannya. Itu adalah api di dalam tubuhmu sekarang. Xiaoyan mengangkat telinganya ketika dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Junze berbicara tentang masa lalu. Dia juga membayar banyak perhatian pada masalah Valen Heart Flames. Saat itu, aku mengandalkan keterampilan kecil yang aku miliki, dan bisa berkeliaran di mana saja di dunia. Oleh karena itu, aku tidak pergi setelah menundukkan api jatuh hati. Sebaliknya, aku ingin tahu menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tianhuo Junze nafas panjang ditarik napas, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah memasuki jauh ke dalam dunia magma, aku telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuatku sangat bersukacita. Oleh karena itu, aku dengan rakus ingin juga menundukkan biji api surgawi api-api jatuh. Di dalam akhir, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, aku tiba-tiba diserang. Tianhuo Junze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat dia bertanya dengan bertanya. Sepertinya kamu juga sudah melakukan kontak dengan mereka. Tianhuo Junze juga agak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka adalah orang-orang yang mengepung dan menyerangku sebelumnya. Aku hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tertawa kering. Orang-orang kadal api itu tampaknya orang-orang pribumi yang tinggal di tempat ini. Ada banyak dari mereka. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa menentang Dousun. Saat itu, aku bertemu seorang ahli rubah kadal kelas Dousun. Jika aku berada dalam kondisi puncak aku tidak akan takut. Sayangnya, pertempuran kedua api surgawi telah menyebabkan tubuh aku terluka parah. Kamu juga bisa menebak akhirnya setelah itu. Aku menderita luka yang fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung itu para ahli biawak ini tidak tahu tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat di mana aku disembunyikan. Mata Tianhuo Junze memiliki penampilan yang agak mengherankan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun aku telah berhasil menyembunyikan tubuhku, aku juga menderita luka serius. Tubuhku berangsur-angsur runtuh tidak lama kemudian. Dengan napas terakhirku, aku melepaskan api jatuh hati yang matang yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwaku tidak mampu bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin telah lenyap sepenuhnya. Hati Xiaoyan bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tianhuo Junze di depannya ini tidak bisa dikatakan benar-benar mati. Setelah kekuatan seseorang mencapai tingkat Doujun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali kecuali roh seseorang tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang bisa menampung jiwanya disempurnakan, dia akan mampu menghidupkan kembali sekali lagi dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terjaga dengan sempurna.
Namun jiwa dari Tianhuo Junze di depannya ini sangat tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa sembuh. Setelah bertahun-tahun, tak terduga itu benih api surgawi pada saat itu berangsur-angsur berevolusi menjadi bentuk Heart Flames. Namun, itu masih pada tahap bayinya. Tianhuo Junze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi Valen Heart Flames diadakan di dalamnya. Dia tersenyum sambil melirik Xiao Yan. Dia samar-samar bertanya, apakah kamu ingin mendapatkannya? Xiao Yan mengangguk jujur kali ini. Dia segera dengan hormat berkata, Tuan tua, beritahu rekan kecil ini tentang kondisi kamu jika kamu bersedia memberikan bayi ini Valen Heart Flames. Selama orang kecil ini mampu melakukannya, aku tidak akan menolak. Meskipun pihak lain telah mengatakan itu kondisinya saat ini adalah salah satu yang Xiao Yan dapat dengan mudah membunuh, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Setelah semua, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Dou Jun asli. Xiao Yan tidak akan percaya itu, dia tidak memiliki beberapa taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiao Yan bertindak lebih sopan sebelum dia menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Junze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, kamu harus menolong yang lama. Tentu saja, kamu dapat yakin itu aku akan memberimu hadiah yang cukup. Tuan tua, tolong bicaralah. Hati Xiao Yan bergerak saat dia berbicara dengan senyum. Aku dapat melihat itu kekuatan api di dalam tubuh kamu sangat kuat. Selain itu, nyala api itu mengandung aura kayu yang sangat samar. Aku pikir kamu harus menjadi seorang alkemis, kan? Selain itu, kemungkinan itu tingkat alkemis kamu cukup tinggi untuk menundukkan api jatuh hati, bukan? Tianhuo Junze tersenyum ketika dia berbicara. Dia memang layak menjadi elit Dousun. Semua yang dia miliki hanyalah gumpalan jiwa, tapi penglihatannya masih begitu tajam. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia mengangguk sedikit. Sejak Anda seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana memperbaiki roh yang terluka, bukan? Tianhuo Junze dengan lembut tertawa. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia menggumamkan seperti yang diharapkan dengan tenang di dalam hatinya. Demon-demon tua kelas Dou Jun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka tetap, mereka mampu menjadi tegar ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan tetapi wajahnya turun ke pemikiran yang mendalam. Membantu ahli kelas Dou Jun memperbaiki jiwanya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ia baru saja bertemu Tianhuo Junze, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan memungkinkan yang terakhir untuk pulih, pihak lain mungkin malah datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, bocah kecil, kau dapat yakin itu selama kau mampu memperbaiki jiwa dari diriku yang lama. Aku yang lama bersumpah itu aku tidak akan mencelakakanmu di masa depan. Tianhuo Junze tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan salju putih dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang buas terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, ditarik di atasnya. Ini adalah teknik Dou yang lama aku terkenal saat itu, 5 teknik mengusir api cincin. Haha. Itu tidak benar untuk menggambarkannya sebagai teknik Dou. Ini harus digambarkan sebagai metode pengendalian nyala. Tianhuo Junze melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan dan berkata, selama kamu menolongku yang dulu, hal ini akan menjadi milikmu. Jika kamu meragukan kesungguhan dari diriku yang lama, kamu dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagimu untuk membantuku memperbaiki jiwaku setelah kamu menemukan itu tidak ada yang salah dengan itu. Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya perlahan-lahan. 5 Ring Flames Expelling Technique, keterampilan kontrol terbakar.
Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang: wolf, leopard, lion, tiger, snake. Setiap jenis binatang memiliki roh api sendiri. Setelah penguasaan penuh teknik api ini, 5 binatang dapat mengumpulkan dan membentuk formasi api-api-api 5 cincin. Ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiao Yan menyapu pengenalan yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti di baris terakhir kata-kata kecil. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Teknik Tian kelas Dou. Mata Xiao Yan menatap tegas pada 4 kata ini. Dia menghirup nafas dingin di dalam hatinya. Dia bahkan belum pernah mendengar informasi sekecil apapun tentang teknik Dou kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Dou kelas tertinggi yang pernah dia hubungi kemungkinan adalah God Seal skill yang diberikan Sun Er kepadanya. Meskipun itu adalah kasusnya, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk kelas teknik Dou. Mungkinkah ini yang disebut teknik mengusir api 5 cincin juga memiliki kekuatan menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang untuk sementara. Dia melipat bibirnya sedikit. Teknik mengendalikan api. Dia memang tidak pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya terhadap api surgawi untuk menyerang cukup sederhana. 5 ring flames expelling teknik ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi berarti itu seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa pahit ketika dia berpikir sampai saat ini. Saat ini, bagian dalam tubuhnya hanya memiliki 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, ini disebut teknik mengusir api 5 cincin benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan itu di tangannya. Dia terdiam cukup lama. Tian Huo Junze tidak mendesaknya. Semua yang terakhir lakukan dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana sunyi berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Matanya yang cerah melirik ke arah Tian Huo Junze saat dia perlahan berkata, "Aku bisa membantu Tuan Tua memperbaiki jiwanya. Namun, aku berharap Tuan Tua itu setuju untuk menambahkan kondisi lain." Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.